Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini yang dingin kita dapat bertemu kembali di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan tentunya di edisi hari ini Sabtu 20 Februari 2021. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu di program Pojok UMKM dan di sini ada narasumber Ibu Wulan ya. Ibu Wulan, beliau adalah owner minuman sehat tradisional Putri Galuh Kalimantan ya. Ya teman-teman yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM, silakan buka saja website kami di tpfm.anotcap.co.id dan mungkin yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini silakan telepon atau via WA di 0811 5012 304. Oke, mungkin kita langsung saja mengulak-ulak tentang usaha-usaha Ibu Wulan di pagi hari ini ya. Oke, di sini Ibu Wulan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu ini merintis usahanya sejak kapan sih Bu? Sejak tahun 2020. 2020. Bulan Maret Maret. tahun kemarin ya, berarti ya. Kemarin. Masih muda banget ya. Masih baru banget. Ya. Nah Bu, terkait nama sendiri nih Putri Galuh Kalimantan, kenapa jadi Putri Galuh Kalimantan? Jadi kayak gini, saya kan keturunan Jawa, tapi lahir di sini. Lahir di sini. Jadi bentuk cinta lah daripada Kalimantan ini gitu. Bentuk cinta ya. Nah, untuk Putri Galuh Kalimantan ini dibuat oleh siapa sih Bu? Sementara ini dapat resepnya dari mana gitu? Kalau resep, jadi gini, ulun kan saya nih seneng banget minum jamu ya. Seneng banget minum jamu. Terus habis itu dulu nenek waktu kecil kan, dulu kalau orang tua dulu kan dia kalau misalnya sakit atau gimana gitu, nggak sakit sih, memang itu sudah rutinitas tiap minggu, biasanya minggu. Begitu kan. Kebetulan saya ikut nenek kan, ibu sama bapak biasanya kalau misalnya adum kah dulu acara dulu kan, orang tua saya kan PNS di Kecamatan Jorong. Jadi kalau misalnya penataran atau apa saya ditinggal tempat nenek, itu pasti dikasih namanya jamu. Nah, kalau orang dulu kan bikin jamu nih ini diparut, habis itu ditaruh di kain. Nah, habis itu diperas ya. Langsung diperas, diminumin biasanya kalau kita masih kecil dicekokin. Iya, dicekokin. Cuman kalau dulu kan rasanya kalau nenek-nenek dulu kan kalau buat kan nggak enak, soalnya kan dia asli yang itu gitu kan. Habis diparut langsung aja di pahit-pahit gimana gitu kan. Nah, jadi kata nenek kan ini bagus kayak gitu kan, ini buat kesehatan. Akhirnya kebiasaan sampai saat ini terus jadi bisa bikin jamu begini. Sebenarnya tuh nggak sengaja karena kayak gini, dulu tuh kemarin pas waktu Februari tahun 2020 ada temen, jadi temen ini bingung dia mau usaha apa gitu kan. Dia asalnya dari Jawa. Kebetulan dia single, punya anak satu. Jadi dia bingung usaha apa ya supaya aku bisa menghasilkan uang gitu. Terus akhirnya habis itu aku nggak bisa bikin apa-apa, coba bikin jamu aja dah, nanti aku yang jualin gitu kan. Terus habis itu sambil nungguin anak di TK kan kayak gitu kan, sambil ngasih jamu ini buatan teman, sebenarnya buatan teman tapi resepnya dari ulun gitu kan. Bikin aja lah kunyit asam sirih kayak gitu kan, yang yang umumnya aja kayak gitu kan. Jadi habis itu ternyata dia jual, taunya dia pulang ke Jawa. Jadi mbaknya nerusin atau gimana gitu? Jadi teman-teman kan yang udah beli kan gitu kan. Kemana sih mbaknya itu ya? Jamunya mana katanya, kemarin jual sekarang enggak katanya gitu. Akhirnya habis itu saya bikin sendiri. Karena banyak teman yang ini kan, yang yang tanya. Terus kebetulan kan ulun kan biasanya teman-teman tuh ada yang tanya terkait masalah perempuan biasanya, kayak misalnya keputihan kayak gitu kan. Ini cocok ya mbak ya berarti? Untuk yang ini cocok banget ya untuk perempuan-perempuan yang ibaratnya tuh yang
apa namanya ini stres, kecapean kayak gitu kan biasanya kan dia kan ngalamin namanya keputihan. Keputihan, oke. Jadi kalau kita perempuan stres, kecapean itu pasti keputihan. Jadi harus diimbangi dengan minuman tradisional ini gitu kan. Lagian kan ini minuman sehat juga kan, sehat juga kayak gitu kan gitu. Oke, di sini sudah ada varian-varian bentuknya dari jamu-jamunya, ada yang botolan aqua ya kan sepertinya, dan ada yang bentuk kerucut, ada yang bentuk apa ini Mbak? Bentuk apa nih? Kayak bolam ya. Iya, bolam. Nah, untuk harganya sendiri dari yang kerucut, dari yang bolam dan sampai yang aqua ini berapaan sih Mbak? Sebenarnya yang ini sih mau ini bentuk botolan yang seperti ini itu mau dikeluarkan tuh bulan depan. Karena bulan depan kan Maret nih. Tadinya kan kita botolannya tuh cuman seperti ini aja gitu kan. Belum launching berarti ya. Belum launching sebenarnya. Terus habis itu siaran hari ini kan rencananya kan minggu besok. Jadi maksud Ulun tuh biar nanti dibikinin labelnya nih minggu besok. Minggu besok ternyata hari ini. Dan enggak apa-apa lah ya kan. Enggak ada labelnya jadinya gitu kan. Nah, kalau jamu sendiri Ulun bikin itu sesuai dengan permintaan. Biasanya kayak gini. Ada yang kunyit asam sirih yang seperti ini kan ya, kunyit asam sirih, ada apa namanya ini gula jahe, wedang jahe kan, wedang jahe, ada apa namanya ini kunyit asam, beras kencur juga ada. Wah, lengkap ya pokoknya. Sebenarnya lengkap sampai kayu secang juga ada. Gitu kan. Untuk jamu laki-laki juga ada tapi karena nggak sempat waktunya bikin ya. Jadi yang seadanya dulu yang dibawa ya, Bu. Kalau di tempat Ulun tuh yang paling banyak peminatnya karena untuk perempuan kan yang ini. Ini banyak yang minat ini karena ini bisa mengobati keputihan itu tadi. Dan manfaat-manfaat lainnya dari jamu-jamu yang Ibu buat nih di pagi hari ini kan ada nggak semacam manfaat lain seperti mengobati? Melancarkan haid. Kadang kan gini, ibu-ibu itu yang sudah menikah, nah itu biasanya kan pakai KB. Nah kebanyakan KB 3 bulan itu dia mempengaruhi hormon haid. Jadi kadang tuh mengeluh kayak gini, nggak haid gitu. Nggak haid gitu kan. Jadi kayak badan tuh kan rasanya nggak enak kalau perempuan nggak mengeluarkan darah kotornya kan nggak enak badan nih rasanya. Nah akhirnya habis itu ini kebetulan tuh Ulun buat itu bisa untuk melancarkan haid, maksudnya menormalkan hormon wanita gitu kan. Gitu. Jadi banyak sih sudah memang teman-teman yang untuk KB 3 bulan kayak gitu kan minum ini lancar haidnya. Terus ada pertanyaan ibu-ibu ya kadang kayak gini, kenapa kok harus minum jamu ini, maksudnya harus minum jamu ini baru haid, nanti dia nggak haid lagi. Ya iya dong, soalnya kan tiap 3 bulan sekali kan dia disuntikin. Iya, mana bisa mau ya kan Bu, kan KB gitu kan, otomatis dia harus minum ini dulu gitu kan. Minum jamu terus ya. Wah ini mantap banget ya promosi dari pemasaran sendiri dari ibunya nih. Nah ini kan manfaat-manfaatnya tadi kan sudah melancarkan haid ya Bu ya. Nah untuk pemasarannya sendiri untuk Ibu, respon dari masyarakat nih gimana nih Bu? Terutama ibu-ibu yang membeli dari produk-produk Ibu yang dijual nih. Alhamdulillah baik aja semuanya. Bagus aja semuanya, cuman kendalanya gini, karena Ulun bikin sendirian, jadi kadang-kadang tuh agak telat gitu, jadi agak PHP dikit. Berangkatnya jam segini ya? Datangnya jam segitu karena gini, Ulun setiap minggu tuh kalau bikin status di WA kan pemasarannya lewat WA nih. Nah itu kadang tuh kalau bikin status bisa 100 sampai 150 botol. 150 botol itu dalam sehari atau gimana? Dalam 1 minggu. Dalam satu minggu. Jadi dalam 1 minggu itu apakah masyarakat ini pesan duluan atau gimana tuh? Pesan dulu. Ada slot-slotnya gitu. Jadi kita open PO lagi. Open PO ya. Gitu. Jadi dalam seminggu berapa tadi Bu? 100 berapa? 100 sampai 150 itu khusus yang itu. Ini, yang lain pastinya. Kalau yang lain-lain kalau kayak beras kencur itu mungkin cuman 15 10 kayak gitu kan, wedang jahe kayak gitu mungkin sekitaran segitulah kayak gitu. Nah terkait bahan-bahannya sendiri susah nggak sih Bu
yang mungkin dari jamu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Ada aja bahannya. Oh, berarti stok nih di rumah nih. Nggih, jadi kalau beli itu langsung misalnya 20, 30 sampai 50 kilo langsung. 50 kilo langsung. Wah, mantap ya. Ini dari sudah segi promosinya sudah siap, dari segi bahan sudah siap ya Bu ya. Jadi cuman satu sih. Apa sih ya Bu? Kemasannya. Kemasannya ya. Cuman sudah mau launching nih kan, bentuknya juga unik ya Bu ya. Ada yang ini kan yang ada nih botolnya ini ada di laboratorium kadang. Yang seperti ini. Nah, ini unik nih teman-teman. Beliau ini memakai botol dari yang dipakai dari laboratorium untuk apa ya, semacam penyelidikan atau gimana gitu kan, di lab-lab itu. Nah, untuk promosinya nih Bu, di media sosial kalau masyarakat nih mau lihat seperti apa sih jamu ibu ini, apa sih manfaat-manfaat lainnya gitu kan. Nah, ada nggak media sosialnya seperti Instagram atau Facebook atau WA-nya tadi bisa disebutin gitu Bu? Kalau Ulun sementara ini lewat WA, tapi ini ada sih bikin Facebook ada, bikin Instagram juga ada, tapi belum banyak, maksudnya belum Ulun ini kan gitu kan, maksudnya nih ini Facebooknya, ini Instagramnya belum ya. Jadi pada intinya langsung ke WhatsApp aja ya. WhatsApp aja. Kalau boleh bisa disebutin Bu? WhatsAppnya? Iya. Kalau yang mau pesan silahkan ke 0812 5545 0343. Sekali lagi nih. 0812 5545 0343. Oh, oke. Nah, itu teman-teman ya, kalau mau pesan dari produk jamu ya kan, dari Ibu siapa tadi namanya Ibu ya? Ibu Wulan ya, saya lupa nih. Karena melihat jamu ini sudah Oke, untuk jamu ini Bu, tadi kan manfaatnya sudah ada, melancarkan haid. Nah, dan sebelum kita pertemuan tadi kan Ibu juga menyebutkan ada manfaat-manfaat hamilnya juga nih untuk para perempuan. Nah, itu sepertinya seperti apa itu Bu? Ini, selama Ulun bikin jamu ini selama ini gitu kan, sampai ini itu ada 9 orang. Dia mengeluh kayak gini, dia udah punya anak, tapi udah 15 tahun sampai 13 tahun dia belum hamil lagi. Jadi kayak gini, kadang kan perempuan itu kan dia kalau sudah melahirkan kena KB tadi. Ya, kena KB, harus KB dulu ya. Itu dia hormon kan jadinya kan, terkait dengan hormonal kewanitaan itu tadi ya. Jadi itu kadang bisa menghambat kesuburan. Oke. Jadi dari jamu ini tadi dia jadi sejenis kayak apa ya, detox lah mungkin. Nah gitu untuk hormon-hormon KB atau misalnya kadang kan kalau perempuan itu dia tuh rentan sebenarnya sama apa namanya nih, sama kayak apa sih makanan-makanan misalnya kayak gitu kan. Jadi dia kayak mendetoks itu kayak mendetoks gitu. Ya. Oke, berarti pada intinya jamu ibu ini sangat-sangat bermanfaat untuk kesuburan wanita ya. Sebenarnya begini, untuk kesehatan. Untuk kesehatan reproduksi wanita. Nah, itu. Jadi kalau wanita sehat reproduksinya pasti nggak ada masalah gitu. Entah itu masalah keputihan atau misalnya masalah yang lainnya kayak gitu kan. Nah terus ada juga yang gini, kadang ada ya apa namanya ibu-ibu yang begini, saya bikinin jamu ya tapi jangan pakai sirih, nanti kering kandungannya. Ada gitu. requestan sendiri. Padahal gitu ya. Tapi padahal ini menurut pengetahuan Ulun berdasarkan referensi yang Ulun baca gitu kan ya, itu kalau sirih itu nggak mengeringkan kandungan sebenarnya. Tapi orang zaman dulu itu kadang salah cara minumnya. Minumnya. Ya. Jadi sirih ini tadi kan bisa apa namanya nih, menghambat pendarahan. Saja. Jadi kadang orang dulu kalau minum jamu itu harus apa namanya nih, kalau haid minum jamu sirih gitu kan supaya enggak tadi kayak gitu kan. Padahal salah. Kalau lagi haid jangan diminum sirih. Gitu. Jadi kalau kita lagi haid jangan minum sirih karena dia bisa apa namanya nih, menghentikan pendarahan itu tadi gitu. Jadi akhirnya kan hormon tadi lagi yang terganggu kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ada requestan seperti itu, ada nggak Ibu edukasi kepada masyarakat sendiri Bu? Atau memberikan pengertian kepada mereka bahwa pada akhirnya daun sirih ini bagus lah seperti itu gitu kan? Ada nggak Bu? Sebenarnya ada sebagian kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kan
mereka kan berdasarkan dengan apa namanya ini info-info yang terdahulu kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita yang ngomong tuh kadang kurang dipercaya. Ya kan? Iya. Saya paham sih Bu, ya masyarakat sekarang ini seperti itulah. Percaya yang dulu kan. Iya, jadi harusnya kan mereka apa namanya ini banyak, maksudnya tuh lebih banyak membaca lagi, maksudnya tuh kayak gitu kan. Jadi kalau ulun kalaunya bikin itu harus ngerti ini apa nih gunanya kayak gitu kan. Sama gini, misalnya ada yang mendengarkan ya, para pendengar di sana yang mau bikin sendiri gitu bisa kan, ya Bu ya? Bisa bikin sendiri. Itu kalaunya bikin kunyit. Nah, kunyit ini kan sebenarnya kan apa namanya ini sebagai apa namanya ini imunomodulator. Imunomodulator itu maksudnya penunjang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalaunya kunyit di apa namanya ini dibikin sendiri, itu harus dicampur dengan black pepper. Supaya apa namanya ini zat-zat aktif yang ada di dalam sirih ini kunyit ini tadi lebih menunjang lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seperti itu ya. Nih ini tipsnya nih teman-teman. Wah, mantap pagi hari ini ya. Juga ada tipsnya, ada rencana yang bagus dari ibunya yang mungkin kedepannya mau seperti ini ya kan, dan ada edukasinya seperti dari tadi. Wah, mantap banget ya. Nah, tadi saya belum menerima harga yang pas nih Bu dari Ibu. Nah, tadi kan belum ada harga yang bisa disebutkan dari Ibu. Nah, dari ini sampai situ berapa nih Bu? Untuk ini yang 600 ml 15.000. Ini semuanya pokoknya 15.000. Pokoknya 15.000 ya. Jadi ulun mau bikin tuh maksudnya yang ada manfaatnya, tapi masyarakat itu apa namanya terjangkau lah kayak gitu. Jadi ulun dapat untung daripada penjualan, masyarakat dapat manfaatnya ya. Jadi jualnya tuh harus ada manfaatnya. Jual harus ada manfaatnya, itu yang paling penting ya teman-teman. Jangan berjualan itu kita yang sendiri yang untung ya Bu. Jangan seperti itu. Karena itu memang ininya apa namanya ini tujuan ulun kemarin pertama itu memang seperti itu. Untuk teman-teman dekat kan kayak gitu kan, mereka minum harus ada manfaatnya. Kalau rekan dengar mau belajar nih bikin jamu nih dari Ibu sendiri, Ibu siap nggak sih Bu? Bisa untuk yang ini, yang apa namanya nih, yang masih bisa dipelajarin sama ibunya ya. Tapi kalau aja untuk yang itu rahasia dulu ya. Untuk bikin ini kan maksudnya tuh kita tuh ada tips-tipsnya bikin. Jadi kalau kita bikin itu nggak bisa sembarangan juga. Sama kayak bikin roti. Kalau bikin roti kan obat pengembangnya atau apanya itu dicampur pada saat yang nggak tepat kan itu nggak akan jadi, nggak bisa ngembang. Jadi bentuk boleh sama, bentuk gitu boleh kan? sama, bentuk boleh sama, iya bentuk gitu boleh kan? sama, tapi cara bikin kita beda. Gitu. Begitu ya teman-teman ya. Sama juga peribahasanya Ibu ini, usaha boleh sama, tapi rezeki beda ya masing-masing ya. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ada temen misalnya mau beli, jamu yang di sini, ada mau langganan ulun, mau beli kayak yang lain silakan aja ya, nggak apa-apa ya. Pada intinya kita ini kan berbagi bersama ya Bu ya. Apalagi kan di program di Tanah Laut sendiri di IKM dan UMKM kan ada program gelianan tuh Bu, gerakan membeli punya kawan. Jadi kan di Tanah Laut ini kita sama-sama lah membantu dari pelaku-pelaku IKM dan UKM di Kabupaten Tanah Laut ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk saat ini pemasaran paling jauh kemana sih Bu? Pelihari saja. Pelihari Asam-Asam. Jadi dari Jorong. Asam-Asam juga nih. Dari Jorong Pelihari Asam-Asam. Jadi itu delivery atau gimana itu? Delivery. Jadi ulun sendiri yang antar. Wah, itu Ibu sendiri. Makanya kadang-kadang itu agak PHP sedikit. Karena dalam apa namanya ini 100 botol sampai 150 botol yang seperti ini, belum yang lain-lainnya itu kan. Jadi saya ngantar sendiri. Gitu. Jadi paling yang paling jauh itu seperti Asam-Asam ya, seperti Ibu tadi Jorong. Nah itu untuk pesanannya sendiri banyak kan atau gimana gitu Bu? Atau boleh satuan seperti ini saja? Boleh satuan aja. Oke. Wah mantap ya teman-teman ya. Itu ada harga tertentu nggak Bu kalau delivery Bu? Nggak ada. Jadi tetap 15.000. Makanya kata ulun jual ini apa namanya ini untuk menyalurkan manfaat ulun, apa yang ulun bisa mau ulun salurkan kayak gitu kan, maksudnya nih ulun bagikan lah kayak gitu kan maksudnya nih. Jadi nggak ada yang kata maksudnya nih ada apa namanya nih uang apa sih namanya ini, uang apalah pokoknya uang jalan jalannya ya.
Iya. Ongkos gojeknya lah. Ongkos gojek gitu. ya. Pokoknya ibunya nih turun langsung ya Bu ya ke lapangan gitu. Nah di masa-masa pandemi seperti ini kan Bu, jamu ini sangat dibutuhkan gitu Bu ya. Ada gak peningkatan pembelian dari masyarakat Bu untuk jamu yang Ibu buat ini? Sebenarnya kalau ditanya masalah masa COVID ini itu kan ulun belum ngerti sih, nggak merasakan karena kemarin tahun kemarin dari bulan 3 itu kita kan udah di masa pandemi. Iya, pandemi ya. Jadi mulainya itu Bu. Jadi ulun bikin ini sudah masa pandemi gitu kan. Cuman kan nggak ada maksudnya nggak ada ngerasain ini penurunan atau pokoknya lempang aja gitu. Lempang aja karena memang dari masa pandemi sendiri gitu kan. Jadi belum bisa merasakan dampaknya gitu. Dampaknya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada intinya jamu ini sangat sehat dikonsumsi oleh kita, dan saya pun suka minum jamu gitu Bu ya. Ada yang jamu beras kencur kadang-kadang kan seperti ini, ada juga yang dari kunyit segala macamnya. Dan mungkin rekan dengar yang mau lihat dari jamu-jamu yang Ibu buat ini, yang mau merasakan juga silakan ya Bu ya, untuk menghubungi Ibu Wulan. Beliau adalah ownernya Jamu Putri Galuh Kalimantan ya, itu teman-teman ya. Oke Bu, ini kan kita nampaknya sudah di penghujung acara nih kan. Ada nggak harapan-harapan gitu tentang usaha-usaha yang Ibu rintis mungkin kepada pemerintah, kepada siapapun itu, dan terkait ingin membuat gerai, ada nggak Bu? Nah begini, jadi ini untuk masyarakat sendiri kan biasa begini, ini sebenarnya kan minuman ini kan minuman zaman dulu gitu kan. Jadi kalau untuk ke pemerintah sendiri, selama ini kan rempah-rempah kita itu masih diteliti itu secara praklinik. Maksudnya praklinik ini tadi dia mungkin dari farmasi gitu aja kan ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa diuji secara klinis. Maksudnya langsung diuji kepada, maksudnya diuji ini bener nggak sih ini ramuan, misalnya kunyit imunomodulator meningkatkan daya tahan tubuh, langsung diujikan ke manusia gitu kan, maksudnya langsung gitu loh, maksudnya diuji gitu kan. Kalau selama ini kan uji bahan empon-empon atau herbal ini kan maksudnya nih masih ke hewan atau kayak gitu kan. Kayak gitu. Belum ada ke manusianya gitu ya. Belum ada ke manusia, belum ada diuji secara klinis kayak gitu kan. Jadi harapan ulun tuh mudah-mudahan untuk untuk kedepannya tuh jamu ini kan udah mulai mulai tenggelam. Harus kita lestarikan harus dilestarikan karena ini kekayaan kita ini. Kekayaan Indonesia ini sehat-sehat semua loh teman-teman ya. Sehat semua. Tapi kan rempah. Ada yang bilang jangan minum itu, nanti nggak tahu nih kandungannya apa, ini apa kan kayak gitu. Makanya semoga penjual-penjual jamu yang lain juga gitu kan, maksudnya nih mereka bisa menjelaskan dan pandai-pandai supaya semuanya anak-anak muda, anak-anak semuanya gitu kan bisa minum ini gitu, daripada kita minum minuman yang yang botolan seperti apa? Botolan maksudnya nih yang banyak pemanis buatan atau kayak gitu kan. Lebih baik gitu ya. Sehat lagi kan. Kalau misalnya nggak bisa kadar kental atau yang kayak ada juga yang kadar itu kayak gula jahe. Ada juga minuman yang bagus tuh Rasela juga ada gitu kan. Bisa dicampur es juga kan, ini kan enak juga gitu diminum. Kalau tahan lamanya nih dari jamu Ibu ini bisa bertahan berapa lama sih Bu? Di dalam freezer gimana? Kalau di luar ini bisa 1 minggu. 1 minggu, wah cukup lama ya. Kalau kalau dalam kulkas bisa 1 bulan. Mantap itu nih. Katanya pembeli. Kalau ulun bikin, pasti kalau udah panas baru langsung gitu. Langsung dijual Ibu ya? Langsung dijual. Dan ini kalau kita bikin seperti ini, apinya jangan
jangan full banget ya. Harus api kecil. Api kecil. Jadi kalau ulun bikin itu satu panci isi 50 ini, 50 botol ini. 50 botol. Itu masaknya itu sampai 1 malam. 1 malam ya, Bu. Karena kalau misalnya dia lama panas, juga ya, Bu ya. Kalau dia terlalu panas, nanti mati zat-zat aktif yang ada di dalam sini, nanti dia akan mati kayak gitu. Jadi jangan sampai. Makanya disitulah kendala keleletan ulun biasanya ke HP-nya kayak gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh api yang sangat besar. Terus habis itu kalau masak itu harus ditutup. Karena di sini kan rempah ini mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri yang bagus untuk tubuh kita. Nah, jadi harus minyak atsiri tadi itu mudah menguap. Jadi jangan sampai dibuka. Jangan sampai dibuka sampai dia benar-benar hangat. Nah, itu bagus nggak, Bu, buat kesehatan ya, Bu ya? Sangat bagus. Jadi jangan salah boleh beda ini. Boleh beda. Ini maksudnya boleh sama. Boleh sama bentuknya, tapi kita cara pembuatannya beda. Iya, ada cara tersendiri ya dari Bu Wulan tadi. Pokoknya yang dengar ini semuanya kalau yang mau bikin jamu di rumah sendiri, itu tadi tipsnya. Jadi kalau kunyit itu dicampur dengan sedikit black pepper. Terus habis itu kalau masak apinya juga jangan terlalu panas. Terus habis itu harus ditutup. Wah, mantap. Jadi kalau sudah dimasukin semuanya itu harus ditutup. Nah, ini ilmu ya teman-teman ya kalau mau buat jamu di rumah. Apalagi kan kadang-kadang kita ini tiba-tiba gitu, Bu ya, sakit-sakit apa gitu kan bisa minum jamu ya. Kadang-kadang kan saya sendiri nih, Bu ya, sakit-sakit gitu kan, sakit panas gitu kan, imun saya tuh kurang gitu. Saya minum jamu langsung, Bu, langsung sehat ya keesokan harinya ya. Jadi seperti itulah contohnya ya teman-teman ya, kalau mau sehat-sehat terus dan meningkatkan imun tubuh, silakanlah minum jamu ya, terutama dari Ibu Wulan tadi, ownernya Putri Galuh Kalimantan ya. Nah, untuk kendala sendiri sih, Bu, ada nggak, Bu, dari Ibu sendiri terkait dengan jamu-jamu sendiri selain yang Ibu sebutkan tadi? Kendalanya ya? Kendalanya itu apa ya? Nggak ada sih ya. Ya kalau misalnya kita tuh sebenarnya kalau kita dengan suka hati, dengan senang hati semuanya kayak gitu kan pasti enak aja, lempeng aja. Oke. Nah, ini kan sudah di penghujung acara nih, Bu. Silakan, Bu, mau promosikan jamu-jamu yang mungkin akan di launching pada bulan Maret ya tadi ya. Nah, silakan, atau yang botolan ini. Bagi teman-teman semua, sebenarnya lu nggak mau, maksudnya nih nggak mau promosi yang gimana-gimana ya. Mereka semua bisa buat di rumah juga. Tapi kalau mau sehat, kita perempuan Indonesia ya mau sehat. Itu bagus nih untuk kita harus belajar, yang nggak bisa minum jamu belajar di tempat ulun juga bisa, misalnya ini kan rasanya agak pahit nih. Nah, itu bisa belajar kita dengan memulai dengan misalnya minum wedang jahe atau kunyit asam. Nanti kalau udah mulai bisa minum, boleh kunyit asam sirih boleh. Dulu. Habis itu nanti pindah ke satu lagi yang agak pahit sedikit. Kayak gitu. Jadi ada porsinya lah ya, Bu ya, dari yang mungkin belum pahit ke pahit. Gitu. Harus belajar gitu. Harus belajar ya, harus belajar dan harus melestarikan. Harus melestarikan karena ini suatu kekayaan kita loh. Ini kekayaan kita, ini harus dilestarikan, harus digunakan dengan baik juga untuk kesehatan kita kayak gitu. Karena ini tradisional banget. Dan ini sehat, nggak ada efek samping atau macam kayak gitu kan. Nggak ada ya, Bu ya, alhamdulillahnya. Tapi kalau setiap yang kita konsumsi semuanya kalau yang kebanyakan sih memang nggak bagus. Gitu kan. Berarti dalam satu botol ini diminum berapa kali dalam sehari, Bu? Kalau punya ulun ini kalau sehari habiskan satu botol gini nggak masalah. Karena ini kan bahannya alami. Jadi kalau bahan alami itu dia rentan untuk dosis itu enggak luas lah kayak gitu kan, luas aja gitu kan. Jadi enggak terlalu yang monoton harus sekian kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah dibikin ekstrak
atau misalnya secara apa namanya yang biasanya dibikin apa namanya nih di perusahaan-perusahaan atau yang semacam pil atau gimana gitu. Ya sudah pil itu memang sudah ada kadarnya karena dia ekstrak bentuknya. Tapi kalau yang cair begini kan itu kadar rentan apa namanya nih apa namanya dosis yang diminum itu enggak luas aja luas gitu, aja ya, oke aja ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, mantap sekali ya teman-teman, edukasi dari ibu sendiri. Saya pun belajar dari Ibu Wulan di sini tentang cara membuat jamu yang bagus, yang baik dan benar tentunya. Dan terima kasih untuk Ibu Wulan nih sudah berbagi cerita tentang usahanya dan juga memberikan informasi terkait bagaimana cara bikin jamu, tentang manfaat jamu di pagi hari ini. Semoga dengan apapun yang Ibu berikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya Bu ya. Oke, semoga dan juga jamu ini laris manis dan bisa bertambah lagi nih dari tadi 1 minggu 100 sampai 150 jadi lebih lah ya kan. Untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Wulan sudah bisa menyempatkan diri ke Radio Tuntung Pandang. Semoga bisa menambah semangat lah untuk berjualan jamu ya di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Saya tugas Muhammad Puri mohon pamit undur diri dari hadapan Anda, dan juga terima kasih untuk rekan dengar yang mungkin hari ini sudah menyimak ya talkshow kita pada pagi hari ini. Saya tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tanah Laut.